Bagi pengguna jalan saya harapannya terutama jaga kesehatan, terutama tidak hanya kepada diri sendiri, pengemudi, tapi juga keluarga. Lalu kedua adalah pengecekan kendaraan berkala. Apabila kendaraannya siap, penggunanya siap, insya Allah saya yakin mudik akan lancar, aman, dan nyaman. Halo Sahabat Lampung Pos, selamat siang. Anda menyaksikan talk show interaktif dalam rangka Mudik Lebaran 2025 bersama saya Sylvia Agustina. Mudik 2025 aman, selamat, ingat keluarga, atau mudik asik di tahun 2025 ini. Nah, di talk show kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk berbincang dengan Project Manager Bakahuni Terbanggi Besar Toll Road, Bang Riyadiano Muhammad. Selamat siang, Bang Rano. Siang, Mbak. Iya, Bang Riyadiano biasa disapa Bang Rano ya? Iya, Bang Rano. Iya, oke. Bang Rano ini bekerja untuk fokus ya Bang di ruas tol Bakahuni Terbanggi Besar. Iya, benar sekali. Kita di ruas tol Bakahuni Terbanggi Besar berarti dari Bakahuni sampai dengan Terbanggi Besarnya 140 kilo. Ya, 140 km mulai dari Bakahuni ya. Iya. Ya, oke. Bang Rano, mungkin ini kan sudah mulai memasuki mudik lebaran tahun 2025 ini. Sudah mulai banyak yang mudik ya, karena libur juga lebih awal, jadi masyarakat bisa mudik lebih awal juga. Nah, gimana nih Bang proyeksinya? Seberapa banyak sih jumlah kendaraan yang diperkirakan bakal melintas di ruas Bakahuni Terbanggi Besar di tahun ini? Perkiraan kami ada kenaikan sekitar 15% dari arus mudik tahun kemarin. Mungkin sekitar 170.000 kendaraan yang akan melintas, karena tahun kemarin di sekitaran 149.000. Namun memang akibat untuk lonjakan sendiri hari-hari khususnya, karena ada kebijakan pemerintah terkait WFA ini agak menyebar ya. Jadi kemarin memang sudah ada peningkatan, di hari Sabtu kemarin itu udah 39.000 kendaraan itu pada hari tersebut, berarti sekitar 20% dari kenaikan lajur normal ya. Dan kemungkinan perkiraan akan puncak di tanggal 28. Kalau tidak ada perubahan itu di 59.000 sekian. Kalau di arus balik akan kemungkinan kita perkirakan di tanggal 5 sampai dengan tanggal 6 April. Oke, itu kan 115.000 ya Bang? Untuk yang mana nih? Untuk perkiraan tahun 170.000. 170.000 ya. Untuk tahun ini. Jumlah tersebut apakah lebih tinggi dari tahun sebelumnya? Ya, sekitar 15% lebih tinggi perkiraan kami data awal kami. Nah, itu kan lebih tinggi ya Bang ya. Kemudian persiapan seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh BTB Toll Road sejauh ini? Jadi memang kalau di kami selain persiapan terkait dengan koordinasi ya dengan instansi terkait dengan kepolisian, terus ASDP juga ya, karena kami sebagai tol yang berbatasan langsung dengan pelabuhan Bakahuni sebagai pintu masuk tol Trans Sumatera. Lalu juga kami berkoordinasi dengan tim-tim terkait pemerintah Provinsi Lampung juga. Nah, kami melakukan persiapan beberapa di rest area, seperti kami melakukan berapa peningkatan fasilitas, juga ada dengan seperti yang kita berdiri sekarang di rest area 20B. Itu kami melakukan ada program namanya buffer zone. Jadi kami melakukan hold system, bahwa kendaraan yang akan masuk ke pelabuhan akan kita sortir dulu di sini terkait dengan tiketing dan jam keberangkatan, sehingga tidak ada penumpukan terjadi di pelabuhan. Ya, oke. Kalau ini kan terhitung H-6 ya menjelang Lebaran. Nah, sejauh ini sudah seperti apa pergerakan kendaraan di? Karena ini masih arus mudik ya, berarti lebih ke arah daerah dari Bakahuni, mungkin ke arah Palembang atau mungkin ke Sumatera Barat sampai Sumatera Utara, memang masih jalur A atau jalur menuju ke arah Palembang yang lebih ramai. Nah, di situ kami juga sudah menyiapkan posko-posko ya. Jadi untuk pemudik tidak usah ragu bahwa rest area kami siap untuk menampung, dan ada beberapa juga kerjasama posko dengan instansi terkait lainnya. Iya, oke. Bang, tadi kan Bang Rano menjelaskan banyak sekali ya persiapan yang dilakukan mulai dari rest area juga fasilitas. Mungkin kita akan bahas lebih ke fasilitas terlebih dahulu, karena kan kualitas jalan tol ini kan penting ya untuk keselamatan para pemudik. Kami sudah melakukan banyak perbaikan sebelum arus mudik Lebaran ini ya. Sebelum pembatasan pekerjaan, itu sudah kami lakukan perbaikan besar, perbaikan minor, sampai dengan juga beautifikasi ya. Lalu juga kami banyak sudah melakukan penyiapan di rest area, termasuk dengan penambahan toilet, itu sudah kami lakukan. Jadi ketika nanti mudik, baik pun mudik pun balik, itu sudah siap untuk dari fasilitas jalur utama sampai dengan rest area.
Iya, oke. Itu dari segi kualitas jalannya sendiri Ya, ya, Bang, ya, oke. Tadi ada penambahan rest area, juga ada, penambahan ya toilet di rest iya, area seperti toilet itu. juga. Nah itu, kan sekarang ini pemudik bukan hanya kendaraan BBM ya, Bang, ada juga kendaraan listrik nih. Nah ini Ya. seperti apa kesiapan SPKLU yang ada di ruas Bakauheni Terbagi Besar? Jadi untuk semua rest di area kami di Mhm. tol Bakauheni Terbagi Besar itu ada 12 rest area itu sudah siap semuanya untuk SPKLU. Bahkan seperti 20B ini sudah ada yang fast charging yang 200 watt ya. Jadi Mhm. itu jadi dia mungkin kalau mobil sekarang ya itu paling 30 menit udah full itu 0 sampai Mhm. 80%. Dan itu sudah kita kerjasama dengan PLN juga bahwa dia menyiapkan posko-posko untuk timnya berjaga selama arus lebaran ini. Jadi dari para pengguna mobil listrik maupun yang sudah terbiasa ataupun yang masih perdana jangan takut karena nanti ada teman-teman dari PLN juga yang siap membantu untuk membantulah pengisian dari SPKLU itu sendiri. Iya, oke. Jadi bagi para pemudik yang memiliki kendaraan listrik ya, maupun Ya, perdana kali mencoba di mudik lebaran 2025, nggak perlu khawatir karena Bakauheni Terbagi Besar Road ini juga sudah melakukan kerjasama dengan pihak PLN untuk melakukan pelayanan ya terkait hal itu. Iya, oke. Bang, ini kan tadi prediksinya meningkat 15% ya, volume lalu lintasnya itu. Nah, kemudian tantangan-tantangan seperti apa sih yang biasanya dihadapi ketika mudik lebaran seperti ini? kalau tantangannya pasti naiknya pemudik ibaratnya berarti kan kami juga harus menyiapkan antisipasi ya, Hmm. kemacetan di gerbang. Nah, itu biasanya kami sudah menyiapkan beberapa alat, kami sebutnya mobil reader, jadi kami menjemput bola. Jadi kami tidak menunggu pengguna jalan untuk sampai ke gerbang kami untuk membayar, tapi kami akan menyebar, petugas kami akan menjemput lebih ke depan sehingga memudahkan pengguna jalan juga untuk melakukan transaksi. Lalu juga kami juga mengantisipasi di rest area, kami tadi menambah toilet semi permanen kami buka. Lalu juga kami menyediakan beberapa kendaraan ya water tank untuk Hmm. mengantisipasi karena biasanya gini kalau kenaikan dari pengguna jalur ke rest area berarti kan kebutuhan utamanya adalah air ya. Nah, itu sudah kami antisipasi dan kami juga mengantisipasi dengan beberapa kami sediakan genset portable juga untuk kendala listrik apabila terjadi. Mudah-mudahan sih tidak ya. Iya, oke. Kemudian Bang, kalau untuk kebutuhan-kebutuhan darurat gitu Hmm. seperti ambulans ataupun kebutuhan lain yang darurat di jalan itu ada nggak sih persiapan yang dilakukan? Ada, kami di sini menyiapkan dari kami sendiri, kami sudah punya standby ambulan. Nanti setiap ambulan itu akan patroli secara bergilir di setiap rest area. Hmm. Lalu kami punya posko kerjasama dengan dinas kesehatan, Hmm. kayak di 116, di 87 itu sudah ada. Nah itu nanti jadi dari instansi tersebut juga membantu apabila ada pengguna jalan mungkin yang kurang sehat, itu tolong jangan dipaksakan, mungkin bisa diperiksakan dulu kepada klinik tersebut. Nanti mungkin nanti direkomendasi akan istirahat atau bagaimana nanti Hmm. dari petugas tempat yang berjaga di sana. Ya, karena kondisi fisik yang prima penting ya Bang Sangat untuk penting sekali. supaya tidak menimbulkan kecelakaan, tidak membahayakan Iya. pengemudi lainnya juga. Oke Bang, kemudian nanti ketika pada puncak arus mudik kan tidak bisa dipungkiri ada potensi terjadi kepadatan lalu lintas gitu. Hmm. Apakah ada rencana rekayasa lalu lintas seperti apa? Kalau rekayasa pasti ada. Jadi kita pasti belajar dari penyerangan tahun-tahun sebelumnya. Kalau nanti ada kepadatan, seperti misalnya terutama untuk menuju Pelabuhan Bakauheni nanti ketika arus balik, makanya kami sudah menyiapkan buffer zone seperti 20B ini. Nanti juga dari 20B kita lari ke 33B, 49B sampai 87B. Sudah kami siapkan. Makanya nanti dari pengguna jalan akan dibelokkan ke rest area dengan tujuan adalah untuk men-screening tiket juga termasuk mendelay kendaraan untuk menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Mudah-mudahan harapannya tidak ada kendala di Pelabuhan Bakauheni terkait dengan cuaca, jadi pengguna jalan pun juga bisa dengan cepat menyeberang ke Merak gitu. Iya, oke. Selama ini titik-titik yang menjadi penumpukan kendaraan itu di mana saja, Pak? Kalau penumpukan kendaraan ya mungkin kalau sementara ini mungkin arus balik mungkin di gerbang Bakauheni Selatan ketika pembongkaran kapal ya. Lalu nanti ketika mau arus balik mungkin pintu masuk juga bisa kami alihkan ke 20B. Kalau komuter atau ketika nanti arus bahasanya itu ada silaturahmi ya. Mungkin Iya. kalau kita punya tradisi ketika hari H atau hari H+1 ada silaturahmi,
Itu mungkin di arah Kota Bumi ya, sudah kita antisipasi juga dengan dari kepolisian setempat untuk adanya nanti semacam seperti pengalian arus ya, sudah kita antisipasi juga. Ya baik Bang Rano. Kemudian ya Bang, ini kan banyak sekali masyarakat juga pemudik yang lebih memilih jalan tol karena kan lebih lancar Iya. juga ya. Gitu. Nah tapi kan ada tarifnya nih Bang. Nah ada nggak diskon yang disediakan oleh Bakauheni Terbagi Besar Tol? Ada tarif, kita menyediakan tarif, kemarin itu sudah kita lakukan untuk yang masa pertama, untuk yang mudik, nanti yang di arus baliknya itu ada di tanggal 3 sampai tanggal 5, lalu ada dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 10, itu tarif untuk diskon tarifnya. Itu dengan tarif terjauh ya, berarti dari Bakauheni Selatan ke Terbanggi Besar. Ya, berapa persen diskonnya? 20%. 20% ya untuk tanggal-tanggal tersebut. Iya. Itu di tanggal padat ya Bang ya? Iya, tanggal padat termasuk juga dengan kita menyesuaikan program pemerintah untuk mengantisipasi adanya lonjakan dalam satu hari saja. Jadi kita harapannya menyebar sehingga pemudik juga lebih nyaman. Kenapa tidak harus berantri-antri mengejar buru-buru pulang ya, sehingga juga bisa lebih nyaman dengan keluarga. Iya, oke, menarik sekali perbincangan kita kali ini. Mungkin saya penasaran nih dengan inovasi-inovasi apa sih yang dilakukan oleh Bakauheni Terbagi Besar Tol khususnya di dalam gerbang masuk tol ini kan sering terjadi penumpukan. Ada nggak inovasi teknologi terkini atau seperti apa untuk mempercepat transaksi? Seperti tadi ya mungkin yang saya bilang, untuk yang mempercepat transaksi, kami menyediakan mobil reader itu untuk menjemput tadi. Jadi pengguna jalan dengan cepat bisa melakukan transaksi tanpa harus sampai dengan gerbang. Jadi mempercepat antrian. Kedua, kami menyediakan top up atau untuk menambah saldo di gerbang, terutama untuk di Lebaran ini, karena kami paham juga mungkin beberapa ada pengguna jalan yang mungkin lupa atau mungkin pengguna baru jalan tol yang kadang-kadang masih minim informasinya terkait dengan kartu non cash ini. Jadi kami menyediakan hal itu, kami sediakan juga kartu UE atau elektronik baru apabila memang ada kendala terhadap kartu UE mereka. Jadi mudah-mudahan dengan opsi tersebut tidak ada kendala selama nanti masa Lebaran ini. Iya, oke, benar sekali pemirsa. Jadi memang sudah banyak sekali persiapan yang dilakukan oleh pihak Bakauheni Terbagi Besar Tol Road untuk melakukan persiapan dalam menyambut mudik Lebaran 2025. Selanjutnya Bang Rano, ini kan kemarin beberapa waktu lalu ada SKB 3 Menteri ya Bang ya yang melarang kendaraan dengan sumbu 3 ke atas ya untuk melewati tol itu. Seperti apa penerapannya kalau di ruas Bakauheni Terbagi Besar? Jadi kami memang taat mengikuti SKB 3 Menteri. Sementara ini kami juga mulai melakukan pemilihan kendaraan-kendaraan bekerjasama dengan dinas setempatnya atau dengan Dishub atau dengan kepolisian untuk kendaraan-kendaraan memang di luar pengecualian dari SKB 3 Menteri. Seperti yang kalau yang boleh lewat itu kan untuk bidang logistik, terus bidang bahan pangan. Nah selain itu kita larang. Kenapa? Itu juga mengantisipasi pihak-pihak atau misalnya kendaraan yang berbahaya bagi pengguna jalan karena kan banyak kendaraan mobil kecil ya. Harapannya kan tidak terganggu dengan kendaraan yang memang overload atau overdimensi gitu dari kendaraan yang bukan mengangkut barang-barang pangan dan logistik. Ya karena memang kalau di situasi mudik seperti ini cukup membahayakan ya. Ya cukup membahayakan. Jadi kami mengutamakan memang pemudik ini dapat lancar dan aman selama di jalan tol kami. Ya, oke. Sejauh ini sudah ada nggak ditemukan kendaraan-kendaraan yang melanggar peraturan tersebut? Sementara ini kami apabila menemukan di luar gerbang sudah kami putar balikan, kami beri himbauan juga, kami sosialisasi bahwa mungkin kan ketika dia jalan posisinya mungkin dari jauh mau menyeberang dia nggak tahu ternyata ada SKB 3 Menteri, kami beri himbauan bahwa memang sudah ada larangan dan mereka alhamdulillah juga sudah mengerti bahwa memang ini kan namanya Indonesia ini adalah pestanya ya, pesta besarnya orang Indonesia bahwa ini lebih keamanan bersama dan alhamdulillah mereka mengerti. Ya, jadi memang diputarbalikkan sebelum masuk gerbang tol ya supaya tidak membahayakan pengendara yang lainnya. Kemudian dalam setiap kegiatan mudik pasti ada risiko potensi kecelakaan itu. Nah, untuk menekan angka kecelakaan dari tahun sebelumnya di mudik Lebaran kali ini apa Bang yang dilakukan? Kalau dari kami pertama kami menyiapkan himbauan. Kami himbauan bahwa bagaimana
cara berkendara yang baik, karena kami juga harus memberikan informasi tersebut. Kedua, kami juga memberikan peringatan-peringatan kepada para pengguna jalan. Ketiga juga kami juga bekerja sama juga dengan seperti Auto 2000, membantu nanti mungkin ada para pengguna jalan yang mungkin kerusakan mobil atau mungkin pengecekan secara berkala yang belum sempat dilakukan, itu kami kerjakan. Yang keempat, mungkin kami juga menyediakan tim zero pothole. Jadi kami di sini berusaha untuk meminimalisir lubang-lubang yang terjadi mungkin akibat cuaca atau akibat kendaraan yang terjadi. Jadi kami siap siaga 24 jam untuk menutup. Jadi harapannya tidak ada pothole atau lubang selama masa mudik Lebaran ini. Ya, oke. Yang menarik adalah tim zero pothole itu Ya. tadi. Nah, itu tidak dilakukan, maksudnya tidak hanya berhenti sebelum masa mudik ini, tetapi memang setiap hari siaga. Setiap hari ada, tapi dalam masa Lebaran ini kami menambahkan tim 2 kali lipatnya. Sehingga apa yang kami tiap hari kami putarkan jalur kami bisa langsung segera tertutup gitu. Jadi tidak mengganggu pengguna jalan selama melintas. Ya, oke. Jadi kalau selain dari tim zero pothole tadi, ada nggak sih penambahan petugas yang ada di ruas Bakauheni Terbanggi Besar? Ada, kami pasti akan menambah petugas termasuk di gerbang terkait dengan pengantisipasian untuk kemacetan. Lalu kami di rest area juga menambah petugas ya terkait dengan pelayanan, karena bertambahnya pengguna jalan berarti bertambahnya juga harus kebutuhan yang harus dilayani. Jadi kami melakukan beberapa penambahan petugas. Ya, oke. Kalau untuk gerbang tol, apakah dioperasikan semua yang di Bakauheni Terbanggi Besar? 100% dioperasikan semua dan tidak ada penutupan di gerbang. Ya, oke. Mungkin terakhir nih Bang Rano, seperti apa sih imbauan kepada para pemudik agar mudik Lebaran 2025 ini nyaman, aman, juga selamat sampai tujuan? Bagi pengguna jalan, saya harapannya terutama jaga kesehatan, terutama tidak hanya kepada diri sendiri, pengemudi, tapi juga keluarga. Lalu kedua adalah pengecekan kendaraan berkala. Apabila kendaraannya siap, penggunanya siap, insya Allah saya yakin mudik akan lancar, aman, dan nyaman. Oke, menarik sekali perbincangan kita hari ini bersama Bang Rano dari PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll Road ya. Ya, pemirsa, itu dia beberapa hal yang memang sudah dipersiapkan oleh di ruas Terbanggi Besar Bakauheni, juga hal-hal yang harus diantisipasi pemudik untuk menjaga keselamatan supaya selamat sampai tujuan dari lokasi mudik. Baik, terima kasih banyak Bang Rano sudah sharing banyak nih di Posko Lampung Pos bersama juga dengan Bakauheni Terbanggi Besar Tol kali ini. Baik pemirsa, saya Sylvia Agustina dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat, sampai jumpa.